Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Citra Aulia Rahab dengan NPM 20082600085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai basic system organ urinaria dari blok Basic System Organ of Special Cell Reproduksi and Urinaria Tract. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai basic organ system of urinaria. Yang pertama itu ada tractus urinarium atas, yang dimana organ yang pertamanya itu ada renal atau ginjal. Jadi ginjal ini berfungsi untuk memfiltrasi darah atau mengeluarkan limbah, metabolik dan mengatur keseimbangan cairan serta elektrolit tubuh. Ginjal juga menghasilkan hormon penting seperti eritropoietin dan juga renin. Jadi ginjal ini ada dexter dan juga sinistranya. Secara strukturnya itu ada cortex renalis lapisan luar warna coklat gelap, kemudian ada columna renalis, korteks yang menonjol ke medula, kemudian ada medula renal atau lapisan dalam, yaitu dia warnanya coklat terang, kemudian ada piramid renalis. Jadi piramid renalis ini struktur medulanya itu yang terbentuk seperti piramid, basisnya itu menghadap ke korteks dan apex menghadap ke medial. Kemudian ada sinus renalis, yaitu struktur berupa ruang di dalam hilus renalis atau sisi medial yang terdiri dari pelvis renalis atau pielium renalis, yang mana struktur sinusnya ini melebar di sisi atas dari organ ureter. Struktur pelvisnya itu melanjut ke sisi proksimal menjadi struktur calyx mayor, dan kemudian dari struktur calyx mayor bercabang lagi menjadi struktur calyx minor. Kemudian ada papilla renalis. Jadi papilla renalis itu struktur di calyx minor yang diinvagiasi oleh apex dari struktur piramid renalis. Kemudian ada ureter. Jadi ureter itu adalah saluran yang mengangkut urin dari pelvis ke ginjal ke kantung kemih. Kemudian ureter itu memiliki otot-otot polos yang membantu memindahkan urin dengan peristaltik atau kontraksi otot berirama. Kemudian secara penyempitannya itu ada 3, yaitu permulaan organ ureter yang terhubung dengan akhir struktur pelvis renalis di kavitas abdomen. Kemudian ada tempat organ ureter yang melengkung memasuki apertura pelvis superior atau PAP dan melintasi arteri iliaka. Kemudian tempat ureter yang menembus dinding posterior atau vesika urinaria di kavitas abdomen. Kemudian secara pembuluh darah organ renal ada arteri yang pertama itu ada arteri renalis yang berasal dari aorta abdominalis setinggi vertebra L1 hingga L2. Kemudian ada arteri renalis masuk ke dalam hilus renalis di sisi medial bagian organ renal DS. Kemudian ada vena. Jadi vena renalis ini dikeluarkan dari hilus renalis atau sisi medial bagian organ renal DS, berasal di ventral dari arteri renalis yang mengalirkan darah ke vena cava inferior. Kemudian secara persarapannya itu berasal dari plexus renalis atau simpatis parasimpatis yang dipesarapi oleh cabang-cabang nervus splenincus abdominopelvicus. Kemudian ada pembuluh darah organ ureter. Jadi pembuluh darah organ ureter itu ada arteri. Arteri ini ada arteri renalis yang memperdarahi ujung dan atas organ ureter. Kemudian ada arteri testicularis atau maskulina atau arteri ovarika atau femina yang dimana memperdarahi sisi tengah organ ureter. Kemudian ini dicabang-cabang dari arteri abdominalis. Kemudian ada arteri vesikalis inferior memperdarahi organ ureter di kavita pelvis yang dimana cabang dari arteri iliaka interna. Kemudian vena itu sesuai dengan nama arterinya. Kemudian persarapan ada plexus aorta, plexus renalis, kemudian ada plexus hypogastricus superior inferior. Lalu ada anatomi traktus urinaria bawah. Yang pertama itu ada kantung kemih atau vesika urinaria.
Jadi vesika urinaria ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kandungan kemih itu dapat mengembang untuk menampung urin dan berkontraksi saat proses pengeluaran urin. Secara struktur, pertama ada apex vesika urinaria, kemudian ada fundus vesika urinaria atau basis vesika urinaria, kemudian ada corpus vesika urinaria, kemudian ada fascia superior vesika urinaria, kemudian ada kolom vesika urinaria atau facies inferior vesika urinaria. Secara struktur ligamentum, ligamentum vesicombicalis medial dan lateralis, yang dimana itu menghubungkan struktur apex vesika urinaria dengan umbilicus. Kemudian ada ligamentum puboprostatica atau maskulina atau ligamentum pubovesticale atau feminina, medialis dan lateralis, yang dimana itu akan menghubungkan struktur kolom vesika urinaria dengan diagram pelvis. Kemudian secara struktur otot dan jaringan ikat, strukturnya itu berupa otot polos dan jaringan ikat fibros di sisi dalam organ vesika urinaria, maskulina dan femina yang dinamakan musculus destrosur vesicae. Kemudian ada struktur berupa daerah berupa segitiga di sisi dalam organ vesika urinaria dan berada di antara muara organ ureter dengan muara organ uretra, yaitu atau maskulina dan femina yang dinamakan trigonum vesicae urinaria atau trigonum liotodi. Kemudian ada glandula prostata. Yang pertama itu struktur organ prostata ini ada basis prostata, kemudian ada apex prostata. Kalau secara struktur berupa lobus, pertama itu yang terdiri ada lobus anterior prostata itu di depan organ uretra, kemudian ada lobus medium prostata itu di antara uretra dan struktur ductus ejakulasi. Kemudian ada lobus posterior prostata di belakang organ uretra dan di bawah struktur ductus. Kemudian ada lobus dextra dan sinistra prostata di samping kanan dan kiri organ uretra. Kemudian ada uretra di bagian maskulina. Jadi uretra ini berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan kantung kemih dengan dunia luar dan memungkinkan pengeluaran urin dari tubuh. Pada pria, uretra juga berfungsi sebagai saluran untuk ejakulasi. Yang pertama itu ada uretra bagian maskulina atau pada pria. Yang pertama itu ada posterior ke anterior atau dari proksimal ke distal. Yang pertama itu ada uretra pars prostatica, uretra pars membranosa, kemudian ada uretra pars spongiosa atau uretra bulbosa. Kemudian uretra pars prostatica, yang dimana ada secara morfologinya itu basis sampai apex prostata. Kemudian struktur sphincter atau sphincter uretra internum. Kemudian ada uretra pars prostatica, yaitu struktur basis prostata sampai apex prostata. Kemudian ada struktur sphincter atau sphincter uretra internum. Kemudian ada uretra pars membranosa, yaitu struktur morfologinya itu struktur yang tidak dapat dilebarkan mulai dari organ prostata atau struktur apex prostata kemudian menembus diagram urogenitale. Kemudian ada serabut-serabut otot lurik yang mengelilingi bagian organ uretra pras membranacea yang dinamakan sphincter uretra externum. Kemudian ada uretra pars spongiosa, yang dimana struktur morfologinya itu melalui sisi dalam dan dibungkus oleh struktur corpus spongiosa penis dan kemudian bermuara di distal bagian organ glans penis atau kemudian ada terdapat struktur berupa muara dari bagian organ uretra
Spongiosai di ujung distal bagian organ penis yang dimana dinamakan ostium uretra externum. Kemudian uretra bagian femina yang dimana tidak ada bagian organ dari uretra karena ukurannya itu lebih pendek dari maskulina. Namun terdapat juga dua buah struktur berupa sphincter. Pertama itu diawali organ uretra dinamakan sphincter uretra internum, kemudian di akhir organ uretra dinamakan sphincter uretra externum. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Dari semua yang saya jelaskan tadi, saya mengambil referensinya dari 4 referensi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada salah-salah kata atau kalimat yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.